Saudara-saudari yang terkasih, di berbagai kesempatan membasuh tangan atau membasuh kaki merupakan sesuatu yang terjadi begitu saja. Namun orang tua ada saatnya perlu mengajari, melatih, dan mendidik anaknya untuk membasuh kaki atau membasuh tangan dalam kesempatan tertentu. Bagi setiap orang yang mandiri, membasuh diri merupakan suatu peristiwa yang tidak perlu dipikirkan lagi. Akan tetapi peristiwa dibasuh dapat menyebabkan seseorang itu menjadi terhiran-hiran, dapat juga menjadi terkejut. Maka Petrus menyampaikan suatu reaksi. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Komentar ini kiranya bukanlah omongan orang salah tingkah. Petrus tentu juga tidak sedang GR, gegeden rumongso, atau merasa diri besar, atau merasa diri penting. Petrus menjadi kaget, menjadi bingung. Apa yang ia saksikan dan ia alami itu bertentangan dengan apa yang berlangsung di masyarakatnya pada waktu itu. Sebab tindakan Yesus untuk membasuh kaki para murid tidak pernah dilakukan oleh orang yang terpandang. Entah dia itu pimpinan masyarakat, entah dia itu pimpinan lembaga keagamaan, seorang guru atau pimpinan. Dalam kesempatan itu Yesus membalikkan apa yang sudah lazim terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, membasuh itu sesungguhnya bukan sekedar bersih-bersih. Secara rohani, membasuh merupakan tindakan yang melambangkan pemurnian hati dan kesiapan untuk berada di hadapan Allah. Nabi Yesaya memberi nasihat dengan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Membasuh menjadi lambang pertobatan sejati, bukan sekedar ritual yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya bagi orang yang melakukannya. Sementara itu, seorang pemazmur berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangan melambangkan suatu tindakan yang suci, tetapi juga menunjukkan suatu hati yang bersih. Saudara-saudari yang terkasih, waktu itu Yesus tidak sedang menjalankan ritual pembasuhan, tetapi Yesus merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Ia membasuh kaki para murid, termasuk Yudas yang akan mengkhianatinya, sebagai tanda kasih tanpa syarat dan kerendahan hati ilahi.
Pada pihak lain, kita seringkali mengasihi seseorang dengan kasih yang bersyarat. Kita memang tidak menyampaikan syarat-syarat tertentu kepada seseorang itu. Akan tetapi tindakan kita, sikap kita yang kita tunjukkan kepada mereka itu memperlihatkan cinta kita itu bersyarat atau cinta kita itu tidak bersyarat. Misalnya saja, apakah kita terus mencintai seseorang sesudah orang itu memberikan kekecewaan yang luar biasa kepada kita? Apakah kita tetap mengasihi seseorang meskipun kita tahu jelas-jelas bahwa orang itu tidak baik-baik saja? Saudara-saudari yang terkasih, tindakan Yesus membasuh menjadi lambang penyucian batin oleh kasih dan pengorbanannya di salib. Tuhan bersabda, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kita ingin mendapat bagian bersama Tuhan. Yang kita inginkan adalah warisan sebagaimana Tuhan mengalaminya. Warisan bersama itu tidak lain tidak bukan adalah hidup kekal bersama Dia. Kita berada di mana Tuhan berada. Kita mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu, kita perlu bersikap rendah hati, bersedia dibasuh oleh Tuhan. Sebab kita ini tidak bersih. Hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita sering dikotori oleh dosa. Kita juga punya kebiasaan yang sedemikian buruk yang menyebabkan kita ini berdosa. Misalnya, berbohong. Itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, terjadi secara spontan, dan tidak pernah kita melakukan penyesalan. Contoh yang kedua, kita membiarkan seorang tetangga berjuang sendirian dengan alasan yang barangkali saleh, yaitu kita tidak ingin campur tangan kehidupan keluarga itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu menyadari dan mengakui bahwa diri kita ini adalah seorang pendosa di hadapan Allah. Kita perlu segera membuka hati untuk dibasuh oleh Kristus. Meskipun mungkin kita merasa tidak nyaman karena mengganggu egoisme kita, mengganggu kesombongan kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun lamanya. Dengan rendah hati kita membiarkan Yesus menyentuh bagian terdalam dan tergelap dalam hidup ini. Seperti trauma atau luka batin yang sedemikian dalam. Atau bahkan suatu dosa yang belum pernah kita sampaikan ketika menerima sakramen pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita ini kotor karena dosa dan perlu dibasuh oleh Tuhan, namun ternyata Tuhan tidak ingin kita berdiam diri pasif saja. Melainkan Tuhan meminta agar kita menjalankan teladan yang pernah ditunjukkannya, yaitu saling membasuh. Tuhan bersabda,
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita diundang untuk ambil bagian dalam karya keselamat Allah, dalam hal saling membasuh kekotoran dosa manusia. Berbeda dengan Kristus yang membasuh dosa seseorang dengan darahnya, kita membasuh dosa sesama bukan dengan darah yang ada pada diri kita, melainkan kita membasuhnya dengan sikap perbuatan kasih. Kita membasuhnya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita menunjukkan pengorbanan dan kita memberikan pelayanan yang tulus serta murah hati. Dengan membasuh sesama, kita sebenarnya ikut ambil bagian dalam cinta salib Yesus yang menyucikan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita semakin bersedia saling membasuh dosa di antara kita. Jangan sampai kita tidak peduli. Jangan sampai kita itu hanya menunggu dibasuh oleh Tuhan. Kita semua ini, baik di tingkat keluarga, di tingkat lingkungan, di tingkat wilayah, dan juga seluruh paroki ini merupakan paguyuban yang saling membasuh satu sama lain. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.